Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, kesempatan kepada kita, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih bisa merasakan nikmatnya beribadah pada bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan berkah, yaitu bulan Ramadan. Rasulullah SAW, begitu pula para sahabat, selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah amalan-amalan kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah usia kami pada bulan Ramadan. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita saat ini usia kita sampai pada bulan Ramadan. Karena itu seyogianya kita memaksimalkan ibadah kita di bulan yang dimana tidak semua orang bisa merasakan. Mungkin Ramadan dulu tahun kemarin kita bersama teman, saudara, keluarga, tapi Ramadan ini mereka tidak ada. Hari ini kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, belum tentu di tahun depan kita bisa melaksanakan bulan Ramadan. Karena itu Ramadan yang kita jalani saat ini, kita mesti maksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Bulan Ramadan sering disebut Syahrul Quran, yaitu bulan Al-Quran, karena pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu fi lailatul qadar, pada malam Qadar. Pada ayat lain, fi lailatin mubarakat, pada malam yang penuh dengan berkah. Jadi Al-Quran itu turun pada bulan Ramadan. Proses penurunan Al-Quran ini melalui 3 tahap. Tahap pertama, Al-Quran diturunkan min indillah ila lauhil mahfuz, dari sisi Allah ke lauh al-mahfuz, jumlatan wahidatan, sekaligus 30. Itu adalah nuzulul Quran yang tahap pertama. Al-Quran berada di lauh al-mahfuz, di satu tempat di mana tidak ada yang tahu apa itu di mana lauh al-mahfuz kecuali hanya Allah dan para malaikat saja yang tahu lauh al-mahfuz. Dulu Al-Quran berada di sana. Kata Allah, la yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang menyentuh Al-Quran illal mutahharun, kecuali para malaikat. Jadi al-mutahharun di sana adalah para malaikat. Tidak ada jin, setan dan sebagainya yang menyentuh Quran. Dijaga oleh para malaikat Al-Quran, keutuhannya, kemurniannya, kesuciannya. Ada pula yang mengartikan al-mutahharun di sana pada ayat itu adalah orang-orang yang suci, yang mempunyai wudu, sehingga la yamassuhu ilal mutahharun, tidak boleh menyentuh Quran kecuali jika memiliki wudu. Itu adalah pemahaman keliru. Karena ayat itu berbicara tentang dulu ketika Al-Quran berada di lauh al-mahfuz,
la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuh Quran kecuali tahharun di sana al-malaikah, para malaikat. Jadi yang tidak punya wudu itu boleh menyentuh Quran, mempelajari Quran, ajarkan Quran. Yang junub boleh, yang haid juga boleh. Perempuan yang haid itu tidak boleh itu sholat, tidak boleh saum, alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Tidak boleh berjima dan tidak boleh tawaf. Itu larangan yang haid, hanya 4 saja. Selain itu boleh kaji Quran, mengajarkan Al-Quran, boleh. Kemudian min lauhil mahfud ila sama'i dunya, dari lauh al-mahfud Allah turunkan yang kedua Al-Quran itu ke sama'ud dunya, langit dunia. Sama'ud dunya sering diartikan Baitul Izzah, tempat yang sangat tinggi, tempat yang mulia. Jadi sama'ud dunya ini adalah langit tertinggi. Al-Quran diturunkan dari lauh al-mahfud ke langit jumlatan wahidatan, 30 juz pula. Sering diartikan langit ke-7. Bukan berarti langit itu ada 7 lapis, tapi saking tingginya langit itu sehingga digambarkan dengan kalimat 7 untuk menunjukkan sangat. Kita juga sering mengatakan pusing 7 keliling. Maksudnya bukan berarti pusingnya 7 kali, tapi saking pusingnya kita katakan dengan kalimat 7. Ini pun pada langit lapis ke-7, bukan berarti langit 7 lapis, tapi saking tingginya langit menggunakan kalimat. Kalimat 7 dalam Al-Quran ini mengandung makna sangat. Dalam ayat-ayat shadaqah bercabang menjadi 7 cabang. Dari masing-masing cabang kemudian bercabang 100 jadi 700 kali lipat pahala sedekah. Itu bukan berarti kita artikan secara harfiah bahwa sedekah itu 700 kali lipat, tetapi ini menunjukkan pahala sedekah itu sangat besar sehingga diungkapkan dengan kalimat. Bisa jadi dengan keikhlasan yang murni saja, yang murni, yang ikhlas karena Allah, kalau beri ganjar itu 7.000 kali lipat. Hanya Allah yang memiliki otoritas dalam memberikan pahala dan memberikan siksa, itu hanya otoritas Allah. Bisa jadi yang sedekah karena Allah Maha Tahu itu tentang hati. Nah, misalnya ada riya, sum'ah, ingin didengar oleh orang lain kebaikan, bisa jadi sedekahnya tidak berpahala. Tapi bisa jadi pula bukan hanya 700 kali, tapi ribuan kali lipat. Jadi kalimat 7 ini menunjukkan sama. Al-Quran dulu ada pada langit ke-7, maksudnya pada langit tertinggi. Sebagian ulama berpendapat penurunan Al-Quran min lauhil mahfud ila samai dunia ini adalah malam Lailatul Qadar. Tapi ada juga yang berpendapat malam Lailatul Qadar itu yang dimaksud na anzalnahu fi Lailatul Qadar itu bukan pada penurunan dari lauh al-mahfud ke samai dunia, tapi pada tahap ketiga bin samai dunia ila sodrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari langit dunia kepada Rasulullah SAW. Pada saat itu Rasulullah berada di Gua Hiro. Jadi momen itu yang dimaksud dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Meskipun ada juga yang pendapat peristiwa di Gua Hiro itu tanggal 17 Ramadan. Tanggal 17 Ramadan belum masuk, 2 hari terakhir, sedangkan Rasulullah memberikan petunjuk itu iltamisuha fit tisni wasyaki wal khams fil asril awahir fi Ramadan. Kata Rasulullah, Lailatul Qadar itu antara malam 29, 27, 25 pada 10 hari
Sehingga merujuk pendapat itu bahwa yang dimaksud inna anzalna fi lailatul qadar, turun pada malam qadar, itu adalah pada proses kedua dari lauh al-mahfuz ke sama dunia, itu qadar. Turun kepada Rasulullah, proses nuzul Quran yang ketiga kepada Rasulullah ketika di Gua Hira. Rasul bertahanus, bermuhasabah, merenung tentang kehidupan orang Arab itu, bangsa Arab yang penuh dengan kebodohan-kebodohan, disebut dengan masa jahiliyah. Karena tidak ada hukum, pembunuhan seakan hal-hal yang biasa, penganiaya seakan hal-hal yang biasa. Rasulullah pergi ke Gua Hira dengan izin Allah, turunlah surat Al-Alaq ayat 1-5 melalui Ruhul Amin, malaikat Jibril, turun kepada Rasulullah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Itu peristiwa itu merupakan pelantikan Muhammad menjadi rasul, menjadi utusan Allah pada usia 40 tahun. Kemudian Rasulullah berdakwah, menyampaikan Islam 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Jadi total dakwah Rasul itu adalah 23 tahun, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu adalah dakwah Rasulullah, dan Rasulullah wafat pada usia 63 tahun. Ayat yang terakhir turun kepada Rasulullah adalah Al-Baqarah 281, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Ada pula yang berpendapat ayat yang terakhir turun kepada Rasulullah itu adalah Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Tapi pendapat itu dibantah oleh Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah. Abdullah bin Abbas, sahabat yang paling muda tapi paling paham terhadap Al-Quran. Menurut Ibnu Abbas, yang turun terakhir itu adalah wattaqu yauman turja'una fihi. Ayat itu kata Ibnu Abbas turun tis'alayalin qabla wafatihi, 9 malam Rasul sebelum Rasulullah wafat. Sedangkan Al-Maidah ayat 3 itu turun kepada Rasulullah wahidan wa thamanina yauman qabla wafatihi, 81 hari sebelum Rasul wafat. Jadi yang paling dekat dengan wafat Rasulullah adalah attaqu yauman turja'una fihi ilallah. Para sahabat ketika berselisih paham mengenai Al-Quran akan bertanya kepada Abdullah bin Abbas, termasuk ayat terakhir turun. Karena Abdullah bin Abbas adalah sahabat yang dianggap paling paham Al-Quran, ketika kecil didoakan langsung oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, Allahumma yufaqihu fiddin wa alim ta'wil. Ya Allah, pikirkanlah Ibnu Abbas ini dalam masalah agama, wa alim ta'wil, dan ajarkanlah kepada Ibnu Abbas. Pada saat itu Rasulullah sedang buang hajat, kemudian Ibnu Abbas membawakan air. Rasulullah keluar akan mengambil air, ternyata sudah tersedia. Setelah selesai, Rasulullah bertanya, siapa yang membawakan air? Sahabat lain menjawab, itu Abdullah bin Abbas. Maka Rasulullah begitu kagum dengan anak kecil dan mendoakan, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Fikihkanlah Ibnu Abbas ini dalam masalah agama dan ajarkanlah kepada dia takwil. Dan ternyata benar, usia 7 tahun Ibnu Abbas menjadi al-hafidh, dia menghafal Al-Quran, dan usia 14 tahun dia menjadi mufassir yang terkenal. Semua tahu Ibnu Abbas, bahkan sahabat-sahabat senior pun ketika berselisih paham tentang Quran akan bertanya kepada Ibnu Abbas, dan yang ambil pendapat Ibnu Abbas paling paham dalam Al-Quran, walim takwil, dan doa tentang takwil Ibnu Abbas paling memahami.
Takwil adalah memahami makna Al-Quran bukan pada makna yang sebenarnya, disimpangkan kepada makna lain agar mudah dipahami maksud. Itu adalah takwil. Seperti kalimat yadullahi ma'al jamaah, tangan Allah ada pada jamaah. Yadun itu artinya tangan, tapi kalau diartikan secara harfiah, secara lugawi seperti itu tidak akan bisa dipahami. Memang Allah itu punya tangan. Seperti apa tangan Allah itu? Apakah memiliki jari? Apakah sama dengan kita jarinya ada 10? Itu tidak akan bisa terkejar oleh logika kita sebagai manusia, karena itu harus ditakwil. Misalnya takwil yadun di situ diartikan kudroh, kekuasaan, yadul wahim, tangan Allah berada pada jam. Diartikan kekuasaan Allah ada pada jam. Simpangkan maknanya kepada makna lain yang terdekat sesuai dengan maksud dari makna itu agar dipahami. Sehingga dengan diartikan kekuasaan, ayat itu bisa dipahami. Jadi tangan dengan kekuasaan sangat dekat. Orang mengatakan urusan ini ada di bawah tangan saya, maksudnya di bawah kekuasaan. Jadi banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang harus ditakwil, maknanya harus disimpangkan kepada makna lain. Misalnya ainullah, mata, uzunullah, telinga Allah, dan sebagainya tidak bisa diartikan secara etimologi, harus secara istilahan, secara terminologi, sehingga maksudnya bisa ditangkap dan Abdullah bin Bas itu sangat paham. Hadirin jamaah sholat duhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah Al-Quran turun telah sampai kepada kita, kita tidak boleh lupa dari tujuan diturunkannya Al-Quran itu. Kata Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran diturunkan pada bulan Ramadan, hudal linnas itu tujuan pertama sebagai petunjuk, yang kedua bayyinatin minal huda wal furqan, untuk membedakan tentang petunjuk-petunjuk yang ada. Furqan ini membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Tujuan Quran. Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk. Rasulullah bersabda, taraktu fikum amroini lan tadilu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa surat Ar-Rahman. Aku tinggalkan dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya. Yang pertama kitabullah, yaitu Al-Quran. Yang kedua baru sunnah Rasul, yaitu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesuatu yang akan membuat kita berada di jalan Allah itu adalah Al-Quran. Al-Quran berisikan tentang akidah. Al-Quran berisikan tentang sejarah. Al-Quran berisikan tentang al-ahkam, hukum-hukum, yang dimana hukum-hukum itu tidak bisa lepas dari kehidupan kita sebagai mukallaf, orang-orang terkena taklif, terkena beban untuk melaksanakan hukum-hukum itu. Hukum-hukum itu biasa disebut dengan al-ahkam al-khamsah, hukum-hukum yang 5. Pertama wajib, yang kedua sunnah, ketiga haram, keempat makruh, kelima al-mubah atau semua kehidupan kita tidak lepas dari kelima hukum itu, dan itu ditentukan oleh Al-Quran. Aktivitas apapun kita itu terkena oleh 5 hukum itu. Kita melaksanakan sholat zuhur, asar, maghrib, kita sedang melaksanakan yang wajib. Kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah, tidak memakan riba, tidak berjudi, tidak meminum khamr, berarti kita sedang meninggalkan yang haram. Kita tidur pada malam hari, kita makan, berarti kita sedang melaksanakan yang mubah.
kita masuk masjid melaksanakan sholat 2 rakaat, kita sedang melaksanakan kita meninggalkan yang dibenci oleh Rasul, makanan yang berbau-bau, berarti kita meninggalkan yang fakta. Jadi tidak ada aktivitas kita satupun yang lepas dari kelima hukum. Dan Allah menerangkan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal jelas, yang haram jelas ada dalam Quran, tinggal kita melaksanakan petunjuk yang harus diterima. Wa bainahuma mutasyabih. Ada di antara yang jelas itu haram itu yang mutasyabihat, yang samar-samar. Yang samar-samar ini harus tidak samarkan, dijelaskan. Maka ada ilmu yang disebut dengan kaidah penetapan hukum Islam, usul fikih, prosesnya namanya ijtihad, menentukan hukum bagi yang samar itu. Nah, setelah adanya hukum itu, maka tidak lagi samar, meskipun sifatnya itu ijtihadiyah, namanya fikih. Jadi hukum ini ada 2, ada hukum syariah, ada hukum fikih. Hukum syariah itu hukum yang sudah tegas secara qat'i dalam Al-Quran. Tapi fikih ini adalah hukum yang ditetapkan berdasarkan nas-nas atau dalil-dalil yang sifatnya doni, sifatnya tidak qat'i, yang tidak jelas, terus tetapkan hukum sebagai petunjuk, itu sifatnya fikih. Kewajiban kita sebagai umat adalah mengikuti, melaksanakan. Bagi penetap hukum, baik itu mufti atau al-hakim, dia mendapat pahala. Kalau benar dapat pahala 2, kalaupun salah itu mendapat 1 pahala. Idza asaba falahu ajraini wa idza akhta falahu ajr. Kenapa yang salah diberi pahala? Karena bukan salahnya yang diberi pahala, tetapi karena telah bersungguh-sungguhnya dia dalam menetapkan hukum Allah, maka dia diberi pahala subhanahu wa ta'ala. Dan terkait kesalahannya itu tidak lepas dari kemampuannya dia sebagai manusia dan kemampuan ilmunya sangat terbatas, itu karena hanya Allah yang paling berilmu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini dijadikan momen oleh kita untuk mengkaji, mempelajari dan mengajarkan Al-Quran, karena Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Semoga dengan mengkaji Al-Quran, memperdalam Al-Quran, dengan izin Allah kita bisa mendapatkan malam pengampunan, malam mulia atau Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.